Hai guys, film horor Pengabdi Setan 2 pada hari Jumat 5 Agustus 2022 di hari kedua penayangan di bioskop-bioskop telah melampaui 500.000 penonton. Ini merupakan jumlah penonton yang sangat banyak hanya dalam 2 hari. Lantas bagi Anda yang belum sempat menonton film ini, berikut Mimin bagikan sinopsis film dan profil para pemeran dalam film tersebut. Sinopsis Pengabdi Setan 2 Komunion menceritakan terkait teror sang ibu yang menghantui keluarga Rini yang sudah pindah ke rumah susun. Menurut bapak yang diperankan oleh Bron Lapare, rumah susun dinilai lebih aman lantaran ramai penghuni, sehingga mudah jika meminta bantuan. Namun, ternyata semua di luar dugaan. Teror ibu yang diperankan oleh Ayu Laksmi terus berlanjut membuntutinya. Terlebih lagi, belakangan mereka menyadari bahwa tinggal di rumah susun tidaklah menurunkan risiko bahaya teror yang didapat. Mereka juga melihat para tetangga rusun justru membahayakan mereka. Siapa saja bintang yang membuat film ini menjadi box office? Berikut datanya. Yang pertama, Tara Basro sebagai Rini, yaitu anak sulung dari ibu. Tara Basro adalah aktris, model, dan presenter yang memulai karirnya sebagai finalis peserta Gadis Sampul tahun 2005. Ia pertama kali terjun ke dunia film dalam sequel Catatan Si Boy sebagai putri di tahun 2011. Pada tahun 2015, Tara Basro berhasil mendapatkan penghargaan pertamanya, yaitu artis terbaik dalam Festival Film Indonesia tahun 2015, melalui perannya sebagai Sari dalam film A Copy of My. Sudah ia bintangi antara lain Histeria, Killers, Ini Kisah Tiga Darah, Gundala, dan Perempuan Tanah Jahanam. Di film Pengabdi Setan 2, Komunion, Tara Basro kembali memerankan perannya sebagai Rini, anak sulung dari ibu. Bintang yang kedua adalah Bron Palarai yang berperan sebagai ayah. Bron Palarai adalah aktor asal Malaysia yang memulai karirnya dalam film Lang Buana tahun 2003. Semenjak itu namanya mulai naik daun dan terus berkarya selama 15 tahun di negeri jiran. Peran pertamanya bekerja sama dengan Joko Anwar adalah dalam sebuah serial drama HBO Asia yang berjudul Half World tahun 2015. Pada tahun 2016, ia lalu memulai membintangi beberapa film garapan Indonesia seperti Headshot dan My Stupid Boss. Kini nama Bron Palarai semakin dikenal di Indonesia setelah berperan dalam Pengabdi Setan tahun 2017 dan Gundala tahun 2019. Dalam sequel kedua Pengabdi Setan, ia kembali memerankan perannya sebagai ayah atau suami dari ibu Laksmi. Yang ketiga, Andy Arfian sebagai Tony atau anak kedua dari ibu. Andy Arfian memulai karirnya sebagai aktor cilik dalam sebuah iklan. Ia kemudian memulai debut aktingnya dalam film bergenre thriller, The Perfect House tahun 2011. Setelah itu, ia mulai membintangi banyak film, web drama, dan sinetron. Beberapa film terkenal yang pernah ia bintangi antara lain Ghostwriter 1 dan 2, serta Malik dan Elsa. Namanya mulai naik daun saat membintangi film Pengabdi Setan tahun 2017 sebagai Tony, anak kedua dari keluarga ibu. Di film Pengabdi Setan 2 Komunion, Andy akan kembali memainkan perannya sebagai Tony. Yang keempat, Nazar Anus sebagai Bondi, anak ketiga dari ibu. Nazar Anus memulai karirnya sebagai aktor cilik dengan membintangi beberapa iklan pada umur 2 tahun. Pada tahun 2013, ia lalu membintangi sinetron Surat Kecil Untuk Tuhan, The Series. Dari sinetron inilah ia mulai menjalani karir aktingnya dalam beberapa sinetron, hingga akhirnya ia mendapatkan peran pertamanya dalam film Pengabdi Setan. Pengabdi Setan membuat nama Nazar Anus semakin dikenal oleh penggemar film tanah air. Ia kembali memerankan sosok Bondi, si anak ketiga dari keluarga ibu, dalam Pengabdi Setan 2 Komunion. Selanjutnya, peran nomor 5, yaitu Ayu Laksmi sebagai ibu. Ayu Laksmi adalah seorang artis yang berbakat karena selain bermain film, ia juga merupakan seorang penyanyi, penari, sekaligus penulis lagu. Selama 34 tahun berkarir di industri hiburan tanah air, Ayu Laksmi berhasil meraih penghargaan dalam ajang bergengsi Piala Citra, Festival Film Indonesia, untuk perannya di film Bumi Manusia, Under the Tree, dan Skala Niskala. Perannya sebagai ibu di film Pengabdi Setan berhasil menjadikannya karakter yang paling ikonik dalam film ini. Ia kembali memerankan sosok ibu di sequel kedua film Pengabdi Setan. Bintang yang keenam, Egy Fedli sebagai Budiman Shailendra. Egy Fedli adalah seorang aktor dan juga pemusik asal Indonesia. Ia memulai debut filmnya dalam film Ketika pada tahun 2004. Dalam perjalanan karirnya selama 24 tahun, ia telah membintangi beberapa film terkenal seperti Kuntilanak 2, Jaya Langkung, Marlina si Pembunuh dalam 4 babak, Love
For Sale 2, dan Preman. Aktor sekaligus pemusik ini kembali membintangi sequel kedua dari film Pengabdi Setan sebagai Budiman Syailendra, sosok teman dari nenek. Bintang yang ketujuh, Ratu Felisa sebagai Tari. Ratu Felisa merupakan seorang artis dan model asal Indonesia. Ia memulai karir modelingnya dengan meraih penghargaan juara favorit dalam Wajah Femina tahun 2001. Beberapa film terkenal yang sempat membuat nama Ratu Felisa naik daun adalah Kuntilanak, Kain Kafan Perawan, dan Seperti Dendam. Rindu Harus Dibayar dengan Tuntas. Artis ini berperan sebagai pendatang baru dalam film sequel Setan 2 sebagai sosok Tari. Bintang yang ke-8, Jordi Pranata sebagai Dino. Jordi Pranata adalah seorang aktor, penyanyi, dan juga presenter berkebangsaan Indonesia yang memulai karir aktingnya perdananya melalui film Aku, Kamu, dan Gua sebagai figuran. Setelah itu ia mulai membintangi beberapa film terkenal seperti Habibie dan Ainun, Teman Tapi Menikah, Preman, dan Kukira Kau Rumah. Selain film, ia juga sempat membintangi beberapa serial web, televisi, hingga film pendek. Bintang yang ke-9, Mujaki Ramadan sebagai Wisnu. Mujaki Ramadan adalah seorang aktor kelahiran 11 Agustus 2009 yang memulai karir aktingnya dengan membintangi sebuah film pendek. Aktor cilik ini mulai naik daun setelah perannya sebagai Sancaka kecil di film Gundala. Negeri Ini Butuh Patriot tahun 2019. Berkat kemahiran aktingnya dalam film ini, ia mendapatkan penghargaan sebagai aktor cilik terpilih dalam ajang penghargaan bergengsi Piala Maya. Ia memerankan Wisnu dalam film Pengabdi Setan 2 Komunion. Bintang yang ke-10, Fatih Undru sebagai Ari. Fatih Undru adalah sosok komika dan aktor muda asal Indonesia yang merupakan anak bungsu dari aktor senior Indonesia yakni Yaya Undru. Ia sukses meniti karir aktingnya dalam film perdananya pada tahun 2011 yang berjudul Rindu Purnama. Selain membintangi film, namanya juga mulai terkenal setelah bermain dalam web series Loncat Kelas dan Antares. Komika muda ini bergabung dalam daftar pemain Pengabdi Setan 2 Komunion sebagai sosok yang memerankan karakter Ari. Bintang yang ke-11 bernama Kiki Narendra sebagai Ustadz Mahmud. Satu lagi musisi Indonesia yang bergabung dalam daftar pemain sequel kedua dari film Pengabdi Setan ialah Kiki Narendra. Ia mulai meniti karir aktingnya dengan debut di film layar lebar berjudul Histeria. Beberapa film yang pernah ia bintangi antara lain Keluarga Cemara, Gundala, Perempuan Tanah Jahanam, Seperti Denda, Rindu Harus Dibayar dengan Tuntas, dan KKN di Desa Penari. Di film Pengabdi Setan 2 Komunion, ia mengenalkan perannya sebagai sosok Ustadz Mahmud. Bintang yang ke-12 adalah Nafija Fatiarani yang berperan sebagai Wina. Nafija Fatiarani adalah sosok artis cilik pendatang baru dalam dunia akting. Ia memulai karirnya dalam membintangi beberapa serial televisi seperti Suara Hati Istri dan Pintu Berkah. Selain serial televisi, ia juga membintangi video musik milik Isyana Sarasvati dengan judul Bersikap Duniawi. Dari video musik inilah sutradara Joko Anwar melirik kemampuan akting dari artis cilik ini. Nafija Fatiarani berperan sebagai sosok Wina dalam sequel kedua film Pengabdi Setan sekaligus sebagai debut film pertamanya. Bintang yang ke-13, Iqbal Sulaiman yang berperan sebagai Darto. Iqbal Sulaiman adalah aktor berkebangsaan Indonesia kelahiran tahun 2002. Ia memulai karir aktingnya dalam film Badut pada tahun 2015. Namanya mulai dikenal publik setelah bermain dalam film Stick and Pencil tahun 2015 sebagai Ucok dalam film Ghostwriter tahun 2019. Ia kemudian bergabung sebagai salah satu aktor tambahan dalam Pengabdi Setan 2 Komunion sebagai Darto.